Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dalam video ini saya akan menjelaskan tugas perencanaan kebijakan sosial buku yang ke-8 mengenai bersama kita melawan COVID-19 atau terpisah dari penyebaran COVID-19. Tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Januari Dianda Bisa Sabana, NIM 180300077, kelas B semester 7. Selamat menyaksikan. Di awal tahun 2020 ini, dunia ini dikejutkan dengan kehadiran sebuah virus yang mematikan, yang mana virus itu kita kenal sebagai virus corona atau singkatnya saja COVID-19. Banyak negara yang tidak siap dengan kehadiran virus ini, sehingga telah menelan banyak korban jiwa. Menjelang beberapa waktu diketahui bahwa melawan virus corona harus dilakukan secara bersama. Virus corona adalah suatu virus yang penularannya secara cepat. Virus corona dapat menular atau tertular ketika kita sedang berada di tempat umum. Penularannya sendiri sejauh ini diketahui melalui medium droplet yang keluar ketika kita bersin atau batuk. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui bersama dalam menganalisis identitas sosial dalam COVID-19, yaitu yang pertama, bahwa pandemi COVID-19 adalah tentang psikologi, seperti halnya biologi, dan karenanya jika kita ingin berusaha dengan pandemi secara efektif untuk memenuhi bagaimana orang berperilaku apa adanya dan untuk memahami bagaimana virus itu berperilaku. Yang kedua, tentang psikologi kelompok, yang dimana orang-orang adalah mereka yang terutama bertindak sebagai anggota komunitas dan untuk kepentingan masyarakat yang sejauh mana mereka melakukannya. Yang ketiga, mereka membutuhkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana membentuk kelompok, bagaimana berperilaku dalam kelompok, dan bagaimana konsekuensi dalam berkelompok, dan cara-cara di mana batas-batas kelompok menjadi lebih atau kurang tertarik. Ada 2 prinsip teoritis yang membentuk inti dari teori identitas sosial. Yang pertama, kelompok menentukan tempat dan kedudukan dunia sosial. Yang kedua, hasil dari perbandingan sosial yang positif, berbeda, dan abadi. Secara garis besar, pendekatan identitas sosial menunjukkan 3 faktor yang berperan, yaitu faktor pertama adalah sejarah sosial. Hal ini berarti bahwa identitas sosial tertentu jika keanggotaan kelompok yang terkait dengannya telah penting baginya dan sesama anggota kelompoknya di masa lalu. Faktor yang kedua tentang konteks sosial, yang berarti bahwa identitas kita digunakan sebagai dasar untuk definisi diri yang bermakna dalam situasi yang dihadapi saat ini. Yang ketiga tentang pengaruh sosial, yang berarti bahwa definisi diri kita sendiri juga dibentuk oleh orang lain, khususnya dalam kelompok yang mendorong kita untuk mendefinisikan diri kita. Kunci utama untuk melawan virus corona adalah physical distancing, di mana setiap orang menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, sehingga penularannya bisa dibatasi. Dengan ini, penyebaran atau jumlah kasus yang terinfeksi dapat dibuat melandai. Hal ini sangat penting agar jumlah orang yang terinfeksi tidak melebihi kapasitas tim medis yang tersedia. Karena itu, pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar atau sekarang ini diganti dengan PPKM, yang dimana pemerintah menyarankan kita untuk menerapkan work from home, yang mana kita harus bekerja dari rumah.
sepertinya untuk kita belajar keterampilan baru, berolahraga rutin di rumah, mengembangkan dana di rumah, serta uh, serta berisolasi mandiri di rumah. Sejak COVID-19 pertama kali menyebar ke seluruh dunia, ada banyak sekali contoh kepemimpinan yang tidak hanya memotivasi untuk bekerja secara kolektif, tetapi juga membantu mereka memahami cara terbaik untuk melakukannya. Lebih khusus lagi, mereka berpendapat bahwa kapasitas pemimpin untuk memotivasi orang lain didasarkan atas apa yang disebut sebagai identitas kepemimpinan mereka dan kemampuan mereka untuk mewakili dan memajukan kebersamaan kepentingan anggota kelompok untuk menciptakan dan menanamkan rasa identitas sosial bersama di antara mereka. Ada juga tiga ciri utama di mana para pemimpin perlu mengelola identifikasi sosial secara efektif. Yang pertama dengan mewakili kami, yang kedua dengan melakukannya untuk kita, dan yang ketiga membuat dan menanamkan rasa itu. Virus corona ini tergolong sadis karena dapat mematikan atau dapat menyebabkan luka pada paru-paru pasien yang sudah terinfeksi bersangkutan. Secara umum, bila ada yang mengalami demam, flu, batuk, dan sesak nafas dalam batas waktu tertentu adalah suatu gejala penyakit COVID-19, maka harus ada kewaspadaan dan kerjasama yang baik dengan keluarga atau rekan kerja selama beraktivitas di dalam rumah, di ruang kerja, dan di dalam lingkungan masyarakat. Penyakit COVID-19 telah menggerakkan para kepala negara untuk tangkap dan peduli atas keselamatan rakyatnya. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai komitmen untuk meliburkan sekolah, menyedarkan kuliah tatap muka, larangan tertib dalam keramaian, termasuk larangan ke luar negeri, baik untuk umrah, rekreasi, maupun hanya untuk kunjungan biasa saja. Hal ini dilakukan masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan pemerintah supaya masyarakat dapat terbebas dari kerumunan banyak orang untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Virus corona atau COVID-19 telah melumpuhkan perekonomian di dunia, termasuk di negara kita, Indonesia, sebagaimana terlihat dalam kehidupan sehari-hari di kalangan menengah ke bawah seperti perdagangan kelontong, penjualan ikan, atau pedagang sayur, atau pedagang kaki lima, yang dimana mereka merasakan menurunnya daya beli masyarakat karena ketidaknyamanan para konsumen dalam berbelanja. Lain lagi kisah seorang sopir yang biasanya memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi dengan merebaknya kasus virus corona ini, masyarakat enggan menggunakan transportasi umum. Hal ini tentu menjadi masalah bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat. Maka sangat dibutuhkan kesadaran akan keselamatan diri dan lingkungan kita. COVID-19 telah menimbulkan tantangan yang signifikan dengan seluruh negara berusaha untuk mengkoordinasikan kegiatan mereka dalam menghadapi pandemi. Dalam konteks respon COVID-19, ada 3 faktor utama yang mendorong kepatuhan dan pengikut. Yang pertama, internalisasi kolektif keprihatinan. Yang kedua, perilaku anggota lain dari kelompok masyarakat dan masyarakat ikatan. Dan yang ketiga, kepercayaan para pemerintah dan para pemimpin. Dalam konteks COVID-19, berbagai proses ini dapat memiliki efek ironis karena ketidakpercayaan dan jijik lebih rendah untuk in-group daripada anggota out-group. Telah jelas dari awal bahwa wabah COVID-19 sebagian besar penularan dalam konteks keluarga atau pertemuan komunal lainnya, bukan melalui kontak dengan asing. Pesan kesehatan masyarakat perlu mempertimbangkan dinamika identitas sosial ini. Secara khusus perlu untuk kita libatkan dengan fakta bahwa keinginan untuk tetap dalam anggota in-group dan faktanya dengan faktanya bahwa mereka
mereka lambat untuk mengambil risiko yang anggota inagri berfungsi untuk kesehatan. Cara utama untuk melakukan hal ini dengan menekankan bahwa jarak fisik adalah tindakan kepedulian terhadap anggota kelompok lain, bukan ketidakpercayaan. Untuk itu, marilah kita bersama membangun rasa solidaritas dengan mematuhi kebijakan pemerintah dan protokol kesehatan demi kita membatasi penularan COVID-19 ini. Demikian penjelasan singkat saya tentang bagaimana caranya kita melawan COVID-19 ini. Bagi teman-teman, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.